Ya, baik. Jadi sekarang kita mau buka kebenaran firman Tuhan, ya. Di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Matius pasal ke-16 ayat 24 sampai 26, ya. Rasanya semua kita sudah tahu ayat ini, Saudara, ya. Sudah ketemu Injil Matius pasal 16 ayat 24. Ya, sampai ke 26. Iya, jadi sudah ketemu Matius pasal 16 pasal 24 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut. Ya, saudara, sampai di sana dulu ayat ini. Kalau saudara dan saya perhatikan, ayat ini sudah hafal kita, betul? Siapa yang tidak pernah baca ayat ini? Atau siapa yang tidak pernah dengar sama sekali bahwa siapa yang mau ikut aku harus pikul salib? Tolong angkat tangan. Baik, saya ulang, saya balik. Siapa yang pernah dengar kalau ikut Tuhan harus menyangkal diri pikul salib? Angkat tangan. Sebagian besar. Yang tidak ngerti juga masih ada karena bengong. Tidak tahu. Gitu ya. Baik, kita lihat ya. Dikatakan begini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut. Saudara dan saya lihat di sini, seringkali kita baca, kita hafal, tapi prakteknya salah total. Kenapa? Coba lihat ayat ini. Ya, dikatakan begini ya, bahwa Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkali diri. Itu yang pertama. Terus memikul salib. Terus diberkati aku, dituruti aku, dipromosikan aku, diangkat aku, dimuliakan aku, dibikin terkenal oleh aku? Enggak. Tapi faktanya begitu kan? Betul. Ikut Tuhan, terus apa? Mungkin sementara mau. Saudara, memikul salib enggak apa-apa wis menderita untuk Tuhan, tapi nanti ingat loh Tuhan berkat, ingat promosi, ingat jawaban doa, ingat. Halo. Coba lihat ayat ini. Coba pelan-pelan lagi. Yuk, pelan-pelan ya. Lihat. Siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut. Loh. Sudah mikul salib berat-berat, banyak menderita, bukan diberkati, ditolong, diangkat, masalahnya diselesaikan, terus apa kemauannya diikuti, tapi tetap mengikut. Loh. Sekarang kita mau jujur ayo sebagai anak-anak Tuhan. Bukankah sering ketika kita rasanya sudah taat dalam ibadah, sudah banyak berubah, sudah banyak ngalah, sudah banyak doa, ya banyak macam-macam lah. Terus rasanya apa? Sekarang Tuhan yang masih ngikuti mauku, amin. Harus nuruti doaku. Halo? Agak diam mulai. Ya, tapi kalau saudara-saudara, ya, karena waktunya sudah singkat, maka semua salib itu dilepas oleh Yesus. Saudara tidak pikul salib, senang dengar khotbah sesat. Iya, Kristen zaman sekarang kayak gitu, saudara. Ya, kenapa? Karena itu yang sesuai dengan kehendak dan hati mereka. Ya, mereka kalau dikhotbahi pokoknya yang ngelawan firman pun mereka aminkan. Ya, kenapa? Sesuai dengan mau hatinya sendiri. Makanya zaman sekarang ada pelajaran percepatan. Percepatan apa? Tuhan tidak mungkin didik saudara berlama-lama karena waktunya sudah singkat. Berarti didik sebentar aja 6 bulan wis, tak lama udah selesai masalahmu, selesai. Kok akan segera diangkat? Udah senengnya gitu tuh. Saudara kalau baca di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, orang dididik Tuhan itu tidak pernah di bawah 12 tahun. Selalu lebih daripada itu. Itu 12 tahun itu minimal proses seseorang diproses Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau tiba-tiba maaf kata saudara ya, ada pelajaran terima roh, apa pengurapan, dari mana dia bisa bolak-balikkan pekerjaan Tuhan? Ya. Jadi tapi amin, terima. Woi, gini. Tuhan gini. Ya kan? Lihat, ayo kembali yuk pelan-pelan. Siapa mau mengikut aku, lihat saudara, ia harus menyangkali Nah ini penyangkalan diri ini yang paling sulit dalam hidup orang Kristen. Ini baru langkah pertamanya loh saudara, menyangkali diri. Menyangkali diri itu artinya apa? Saudara, kalau kita lihat ada kepercayaan lain. Ya, tokoh-tokoh agamanya tidak boleh pakai baju mewah-mewah.
pakai baju cuma sederhana sekali. Itu menyangkali diri. Rambutnya harus pelontos sampai mati. Itu menyangkali diri. Tidak mau dandan rambut potongan. Wah, ini motongi 2 juta. Potongan kayak gini 5 juta. Tidak. Kalau dia itu menyangkali diri. Menyangkali diri bagaimana? Menyangkali kehendak diri untuk hidup mewah. Menyangkali kehendak diri untuk hidup berkelimpah-limpah tidak karuan. Itu menyangkali diri. Ya, kalau udah jadi Kristen 5 tahun, nah kalau baru 2 tahun motor. Kalau sudah 5 tahun harus mobil, betul? Kalau sudah 10 tahun harus mobil mewah, loh, gitu loh. Kristen sudah tidak lagi tertarik dengan penyangkalan diri. Terus penyangkalan diri itu apa, saudara? Kita menyangkali diri dalam arti ketika kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita, maka kita akan menyangkali diri, melawan diri kita yang suka diturutin, bilang, jadilah kehendak Tuhan. Itu menyangkali diri. Kenapa? Sementara aku inginnya begini, Tuhan inginnya begitu. Jadi aku harus menyangkali diri, baik Tuhan. Aku memang kepingin, tapi kalau engkau maunya lain, ya sudah, aku nurut. Itu menyangkal. Saudara, makanya saudara kan dengar beberapa bulan lalu tuh gempar tuh. Betul? Gempar itu kenapa? Wah, segera bangkit. Dia enggak mati kok, lagi di surga ini mau bawa kebangkitan luar biasa buat bumi. Wih. Saudara. Kenapa? Itu tidak menyangkali diri. Kalau sampai maaf kata Tuhan membangkitkan, percayalah dia pasti jadi antikris. Semua orang akan menyembah dia, bukan lagi menyembah Tuhan. Iya, makanya tidak akan pernah dibangkitkan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan bekerja hanya untuk memuliakan dirinya, tidak memuliakan orang lain. Halo. Ini tegas, saudara. Karena zaman sekarang orang sudah aneh-aneh. Ya, tidak ada pelajaran menyangkali diri. Kau mau apa, Tuhan akan turuti. Terima pengurapan jawaban dalam segala hal. Wih. Tuhan bilang menyangkali diri. Saudara, saya ingat. Ya, pertemuan pertama saya dengan Tuhan adalah ketika Tuhan bilang tinggalkan pekerjaanmu. Tuhan tidak ketemu sama saya terus bilang aku akan angkat kamu memegang perusahaan membawahi se-Indonesia. Tidak. Tinggalkan pekerjaanmu. Tuhan bilang tinggalkan. Saya tidak bisa terima, saudara. Kenapa loh? Katanya pendeta saya dari kecil saya ikut melayani Tuhan. Dari kecil saya sekolah minggu. SMP saya ikut kur. SMA saya ikut kur. Saya melayani Tuhan. Kan cita-cita saya tercapai. Loh, cita-cita saya kok jadi pendeta? Tidak keliru. Ya kalau sekarang banyak orang mau jadi pendeta. Pendeta kaya-kaya lebih kaya dari pengusaha. Zaman dulu kiri-kiri pendeta. Mana ada yang kaya? Ya, itu terus apa? Disuruh menyangkali diri. Kamu mau jadi pengusaha, aku mau kamu jadi hambaku. Loh, terus pilih. Enak enggak? Enggak enak. Betul. Loh. Sekarang saudara dan saya jujur aja. Saudara disuruh pilih. Kehendak Tuhan yang jadi atau kehendak kita yang jadi? Jujur aja. Ayo. Contoh, nih saudara ada keluarga sakit berat. Tuhan bilang kamu ingin dia sembuh apa mati? Sembuh Tuhan. Kehendakku aku bawa pulang. Ya, tuh kalau bisa diperpanjang Tuhan. Ya toh. Ayo, dinegosiasi Tuhan. Ya toh. Tolonglah Tuhan. Ya toh. Betul apa enggak? Menyangkali diri. Kita maunya begini, Tuhan maunya gitu. Kita kepinginnya gini, Tuhan kepinginnya gitu. Itu menyangkali diri. Tapi kalau kita terus tidak menyangkali diri, tapi mengumbar diri, itu saudara dan saya dikatakan tidak mungkin bisa memikul salib. Tapi Pak, selama ini saya ngempet terus Pak. Saya terus yang menderita. Saudara tidak pikul salib, beda. Itu cuma pikul masalah. Loh, masalah bukan salib loh. Halo. Loh. Ini tulisannya memikul masalah apa salib? Salib. Tapi kita merasa saya punya masalah besar, itu adalah salib. Tuhan bilang kapan? Aku bilang salib itu adalah masalah. Betul? Ayo. Seringkali bolak-balik itu pengertiannya, betul? Bacanya benar, ngartikannya di kepala beda, betul? Waktu memperkatakannya benar, berharap prakteknya beda, ya toh? Halo, udah banyak menderita loh Tuhan, ayo angkat, tinggikan. Loh, Tuhan bilang, sudah mikul salib pun, terus diikuti Tuhan? Dituruti Tuhan? Enggak, terus ngikut tuh? Nah,
Ayo, beda toh dengan pengertian kita? Ya coba perhatikan sekarang. Beda. Saudara, aku sudah nurut loh Tuhan. Aku udah ngalah loh Tuhan. Aku udah diem loh Tuhan. Aku udah rajin doa loh Tuhan. Terus, ayolah Tuhan. Tuhan bilang, oh kamu barter ya dengan, kamu nurut aku terus kamu barter dengan berkatku gitu. Halo, jujur. Agak diam. Ya, katakan kiri kananmu. Yuk, memikul salib dan mengikut. Jadi tetap sampai level apapun saudara dan saya itu ikut Tuhan, bukan diikuti Tuhan. Nah, banyak pengajaran, saudara masih kere, ayo ikut sama Tuhan. Terus nanti kalau udah diberkati, suruh Tuhan ikut kita. Nah, itu bahaya, saudara. Ya, kenapa? Loh, kita buktinya sudah saya kaya, sudah sukses, sudah berhasil, pelayanan sudah besar, terkenal. Kalau kami bisa sampai seperti level ini, kan pasti dari Tuhan. Tidak mungkin dong dari usaha kami sendiri. Loh, siapa bilang tidak mungkin? Saudara, siapa bilang tidak mungkin? Seorang hamba Tuhan nama William Branham. Hamba Tuhan yang paling terkenal di Amerika tahun berapa, 30-40an itu. Dia khotbah api di kepalanya. Dan itu difoto, dilihat orang yang hadir. Itu bukan dibuat-buat sihir. Atau dibuat pakai teknik. Sulap. Itu api. Tidak ada hamba Tuhan yang di Indonesia keluar api di sini. Tidak ada. Ya api di dapur istrinya. Iya. Terus apa? Teman pelayanannya kemudian membuat pengakuan. Teman pelayan itu punya kekuatan batin yang bisa memanggil orang untuk datang pergi ibadah. Ada bukunya, ada kesaksiannya. Jadi bukan Tuhan yang mengumpulkan mereka hadir, tapi kekuatan batin memanggil mereka hadir. Ya, dan itu diakui. Jadi kita tidak pernah, ayo hadir Tuhan tarik jiwa-jiwa. Tuhan kita suruh tarik jiwa-jiwa. Untuk apa? Kalau Tuhan narik ke surga, bukan ke sini. Baik, jadi sekarang mulai lihat. Siapa yang mau ngikut aku, betul? Akhirnya aku akan ikuti dia, gitu. Halo? Enggak, tapi seringnya minta gitu, amin. Aku udah taat loh Tuhan, amin. Ayo Tuhan. Aku udah rajin doa loh Tuhan. Tuhan. Ya enggak, ayo. Akalnya kan begitu, betul apa ya? Tetap dibilang mengikuti Tuhan. Saudara. Makanya jangan heran kalau saudara dan saya ini sementara dipaksa nurut, sementara dipepet, sementara dikasih kondisi yang tidak bisa bergerak supaya terpaksa nurut sementara. Tetapi kondisi itu tidak langsung saudara maaf kata dilepas begitu, tidak. Tuhan akan izinkan itu bertahun-tahun dalam hidup kita. Sampai kemudian terbentuk suatu sikap hidup bergantung kepada Tuhan. Kalau dulu, nyanyinya walaupun nyanyinya rohani, ku tak dapat jalan sendiri. Betul, lagu-lagu lama kan begitu, betul? Tuhan bilang, aku ke kiri, kau ke kanan. Lo bingung, malaikat lo, Tuhan kok gitu? Katanya dia nyanyi tidak berani jalan Oh iya, kalau lagi susah dia tidak berani. Amin. Iya toh. Tuhan, pimpinlah aku hari ini kalau lagi susah. Kalau lagi senang, apa pimpin? Saudara, Kristen itu gitu, saudara. Ya, baik, kita lanjut. Jadi sekarang lihat di situ, memikul salibnya dan tetap ikut. Jadi jangan saudara dan saya merasa, sekarang saya ikut Tuhan, ikut. Nanti Tuhan ikut saya. Loh, keliru. Ya, saya pun saudara sering orang Kristen ini saudara, yang banyak yang salah mengerti tentang hamba-hamba Tuhan yang punya kepekaan sama Tuhan. Mereka merasa karena orang-orang ini punya kepekaan sama Tuhan, terus mereka merasa orang-orang ini bisa mempengaruhi Tuhan. Ya. Bahkan dengan iming-iming berkat, materi, duit, hadiah, dan lain-lain. Banyak, sangat banyak. Ya. Saya sering ngalami, Sampai sekarang. Kenapa? Pak, tolong doakan Nano ya. Saudara, kami tidak akan doakan seperti yang orang itu mau. Kami akan bertanya kepada Tuhan apa maunya Tuhan atas orang itu. Bukan menyampaikan apa maunya orang itu supaya Tuhan lakukan atau kabulkan. Ya, tapi banyak orang merasa, Pak tolong ya Pak ya. Loh dia merasa apa? Nek sudah dekat Tuhan itu tiba-tiba diatur hambanya. Keliru. Jelas tadi.
Betul? Sudah datang ikut Tuhan, sudah nyangkali diri. Halo. Ini yang paling berat jadi Kristen itu sebenarnya nyangkali diri. Saya kepinginnya gini, Tuhan kepinginnya begitu. Saya sudah cerita sama saudara kan? Saya pernah kepingin satu model Rolex. Karena di tipe jam-jam lain itu tidak ada modelnya kayak gitu. Saya seneng modelnya. Saudara. Kenapa? Jam 20.000 pun jam 8 ya jam 8. Gitu. Tidak ada jam paling mahal di jam 8 atau jam 8 lebih 5. Itu berarti jam mahal. Bukan, itu jam rusak. Ya, itu jam rusak. Betul? Dan nah, terus kalau yang jam murah, kalau jam 8 tuh jam 8 kurang 10. Bukan, itu jam habis baterai. Betul? Ya, saudara. Saya kepingin. Ya, berkali-kali saya pelayanan di Australia. Terus sering kan kalau saya di Sydney kadang selalu diajak kemana? Ke QVB, Queen Victoria Building itu. Jadi itu kan pertokoan ada beberapa toko Rolex di sana. Dulu orang mau kasih saya 2 kali tidak boleh. 1 kali orang pengusaha Jakarta, 1 kali anak Tuhan di Pruis. Sekarang tak beli aja Tuhan. Itu minta enggak orang ngasih enggak boleh terima, tak beli aja. Tak beli kenapa sih lo? Pakai uang dewe. Enggak pakai uang persembahan saudara ya, enggak pakai ayo nabur saudara enggak. Saudara, ya, ketika saya lihat enggak ada jawaban saudara. Enggak ada jawaban. Terus harganya bukan tambah turun, tambah naik. Tambah jam mahal tuh memang begitu. Saudara, harganya bukan tambah turun tapi tambah mahal. Ya, tapi ya sudah Tuhan bilang apa? Enggak ya tidak. Tuh saya kepingin toh. Betul. Berkat yang Tuhan kasih saya ada untuk beli. Tapi harus menyangkali diri. Bos bilang tidak, baik tidak. Loh, itu namanya menyangkali. Kalau ngumbar diri, boleh ya bos. Mohon ya Tuhan. Perhitungkanlah ketaatanku Tuhan. Perhitungkanlah penderitaanku. Ini loh saudara. Sering kita seperti itu. Tidak menyangkali. Tuhan bilang, mau ikut? Sangkali dulu. Tidak nyangkal, tidak bisa ikut. Terus yang kedua, mikul salib. Sudah mikul salib, banyak sengsaranya. Terus suruh ikut lagi. Bukan, karena engkau sudah banyak menderita untuk Tuhan. Sebentar lagi Tuhan akan angkat. Betul? Rumahmu Tuhan akan perbesar 10 kali. Sampai engkau butuh banyak pembantu. Sampai gaji pembantu pun kau pusing. Loh ya jangan. Betul. Buat apa sampai gaji pembantu pun pusing? Ini namanya maaf kata enggak perlu yang seperti itu. Amin. Ya apa enggak? Loh ya apa ya? Tetapi manusia enggak apa-apa Tuhan. Biar pusing. Lebih enak pusing kaya daripada pusing miskin. Ya betul. Memang pusingnya orang kaya lebih enak. Dia pusing bisa pergi makan. Bisa santai ke luar negeri. Betul? Nek pusingnya orang miskin. Mubeng apa namanya? Mubeng di rumah. Itu bedanya. Betul saudara? Iya tak? Misalnya yang kedua, nek punya suami orang kaya, ya berantem beribut, tidak apa-apa. Kenapa? Ruangan AC. Memang hati sumuk tapi ruangan sejuk. Amin. Ya tak? Jangan sampai hatinya sudah pegel luar biasa, panas luar biasa. Itu kan juga semakin membuat neraka KW1. Baik, kita lanjutkan, saudara. Jadi, ya. Sekarang kita akan lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, ya, yang diterjemahkan di dalam ini sampai sekarang nggak tahu sudah diinstal belum? Itu apa namanya? The Message, ya. Padahal itu The Message bisa beli, ya, dan terus di-download. Saya punya ini, saya beli, saudara. Ini tadi tidak download ilegal, ini beli. Kasih nomor kartu kredit, ya, nomor kartu kreditnya berapa? Masukkan, baru bisa di-download ke dalam. Ya, jadi enggak di download ilegal. Ya, itu. Jadi sekarang kita lihat terjemahan di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, ya. Dikatakan begini, ya. Pasal berapa tadi Matius? Matius 6 ayat 24. Begini dikatakan firman Tuhan, ya. Ayat 24 sampai 26. Then Jesus went to work on his disciples. Anyone who intends to come with me has to let me lead. Perhatikan. Terjemahan bahasa Inggrisnya begini. Kemudian Yesus melanjutkan. Went to work on his disciple. Went to work on. Berarti
Tuhan itu mengerjakan para muridnya. Itu terjemahan hurufiahnya. Dia mengerjakan, dia memproses muridnya. Jadi kalau mau jadi murid bukan cuma pengikut ikut-ikutan. Cuma mau lihat mujizat, cari mujizat tuh ikut-ikutan. Nek murid tuh mau terima ajaran. Makanya jangan jadi Kristen cuma ikut-ikutan. Betul, mau lihat mujizat, mau lihat ini, mau lihat itu. Ditegur minggat. Masih ingat itu? Iya, baik. Dikatakan begini ya. Anyone who intends to come with me. Saudara, terjemahannya begini, terjemahan arti urufiahnya. Setiap orang yang bermaksud untuk berjalan bersama dengan aku. Itu terjemahan hurufiahnya. Anyone who intends to come with me. Bukan come to me, tapi come with me. Itu beda. Jadi, setiap orang yang mau berjalan bersama dengan aku. Itu huruf terjemahan hurufiahnya. Orang itu harus mengizinkan aku yang mimpin. Jadi, sekarang kita lihat, ya, terjemahannya bedanya apa? Saudara, ya. Setiap orang yang Tuhan itu mau, ya. Orang itu mau berjalan bersama Tuhan, artinya Tuhan, peganglah tanganku. Betul? Kan ada itu tuh, peganglah tanganku, Roh Kudus. Amin. Gitu. Lihat. Setiap orang yang mau jalan bersama Tuhan, Tuhan bilang, orang itu harus mengizinkan aku yang memimpin. Alias, jangan Tuhan buka jalan aku mau ke sana, buka jalan aku mau kerja ini, buka jalan aku mau pindah. Lah itu namanya nyeret Tuhan suruh jalan. Halo. Itu bedanya, Saudara. Ya, ingat kedatangan Tuhan yang kedua adalah menjadi raja, tidak lagi menjadi penyelamat. Tolong diperhatikan. Ya, tapi kalau kita terus memperlakukan dia datang untuk menolong kita, datang untuk berkati kita, maaf kata, kita tidak siap ketika dia datang untuk menjadi raja. Ya, akan banyak orang Kristen tidak siap ketika Tuhan datang, karena dia berharap Tuhan yang adalah jongosnya. Datanglah Tuhan, tolonglah. Datanglah Tuhan, buka jalan. Tuhan bilang, aku datang kedua kali jadi raja. Tidak lagi kau perintah-perintah, aku yang perintah, kata firman. Ya, jadi saudara dan saya perhatikan. Ya, anyone who intends to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat. Artinya saudara, di situ kalau terjemahan hurufiahnya begini. Engkau itu tidak yang memegang kemudi, bukan engkau yang pegang kemudi, tetapi aku. Jadi orang yang mau jalan sama Tuhan itu, mesti dia pimpin Tuhan, bukan dia nyeret-nyeret Tuhan. Tuhan, sembuhkan orang ini, tolong dia Tuhan, dalam nama Yesus. Tidak terjadi apa-apa. Saudara sudah sering kan dengar teriak-teriak pendeta model kuno-kuno gitu, betul? Betul apa enggak? Terus apalagi kalau gereja, kami tahu pada saat kami beribadah ada satu oknum yang tidak suka, maka kami tengking dalam nama Yesus. Pergi enggak setan-setan balik? Betul? Kenapa? Kamu Senin sampai Sabtu kesetanan, Minggu mau ketuhanan, sembarang. Itu. Saudara. Apalagi kalau doa, terimalah. Apa? Yang gitu-gitu. Saudara ketawa, pasti tahu yang aliran gitu-gitu. Saya aja blenger, saudara, sama aliran begitu, terus terang. Ya, terus di sini katakan, don't run from suffering. Jangan lari dari penderitaan. Kalau kita sedikit ngomong tentang, maaf ya, kamu harus lebih sabar terhadap istrimu. Dia yang harus lebih sabar. Ibu, Tuhan bilang hargai suamimu. Wah, sudah keliwat saya menghargai dia. Dia nggak ada harganya kok. Loh, nah ini penyakit. Betul? Ini kan penyakit. Saudara perhatikan di sini. Ya. Kita seringkali tidak suka kata yang namanya menderita. Ingat, penderitaan yang sekarang itu mengerjakan hal-hal yang luar biasa, kata Alkitab. Ada ayatnya. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa hanya datang lewat penderitaan, bukan khotbah mimbar. Saudara. Halo. Saya lihat. Kalau khotbah gini orang tidak suka. Bahkan saya ada dengar. Ada jemaat yang bilang, wah kami pindah gereja. Kenapa? Di sana ada ajaran penderitaan, di sini tidak ada, cuma berkat. Dia pindah, saudara. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata di Jawa Tengah. Baru 2 bulan lalu saya dengar.
Kenapa? Tak enak nih, ikut Tuhan ada derita. Di sana tidak ada cerita gitu-gitu katanya. Saudara, bisakah hamba Tuhan itu merubah kebenaran firman? Nah, bisa. Tapi dia terkenal. Dia terkenal karena dia menghibur. Alkitab bilang, banyak orang akan mengundang para guru yang menyenangkan telinga. Banyak orang, bukan 1-2. Jadi lihat kembali. Ya, don't run from suffering. Embrace it. Kalau terjemahan hurufiahnya, peluk. Embrace itu peluk penderitaan itu. Ya, tapi kalau terjemahan, saudara ingat ya, kalau kita belajar ilmu bahasa, kata itu ada terjemahan namanya terjemahan literal. Ya, kalau di dalam sebuah kata demi kata namanya terjemahan literal. Kalau menjadi sebuah kalimat itu namanya terjemahan gramatikal. Terus ada lagi yang namanya terjemahan morfologis. Ya, ada banyak saudara, saya sudah lupa karena saya jurusan bahasa. Saya lupa, itu panjang ya. Sudah kita singkat aja, di sini dikatakan begini, ya. Jangan lari dari penderitaan, embrace. Hadapi. Kalau kita enggak, Tuhan singkirkan. Tolong bertindaklah. Tuhan bilang ayatku mengatakan hadapi, kok kau suruh aku yang bertindak. Halo? Ma, ini ada PR, mama yang kerjakan ya. Loh, ini kan penyakit anak ini kapan pinter. Walaupun waktu PR dikumpulkan, dapat 10, tapi kerjaan mamanya. Anak itu tetap goblok, betul? Betul apa enggak? Makanya saya sering, Pak Asin tolong doakan, Pak Asin tolong doakan. Bahwa dalam hati saya sebenarnya manggel. Kenapa? Kok PR semua ke saya? Betul. Saudara pikir kalau saudara punya anak, maaf kata, suruh saudara kerjakan PR-nya setiap saat, suruh pembantu kerjakan PR-nya setiap saat, anak itu bisa pintar enggak? Enggak akan pernah bisa. Makanya dikatakan, jangan lari dari penderitaan, tapi hadapi. Bahkan kalau terjemahan hurufiahnya bilang, peluk itu penderitaan. Embrace. Kalau kita mana bisa, amin. Tangkingku lepaskan dalam nama Yesusku, tangkingku tolak. Wah, dia macam-macam tindakannya. Halo. Lihat di sini. Ya. Terus apa dikatakan? Ikuti aku, follow me and I'll show you how. Ikut aku dan aku akan tunjukkan gimana. Kalau saudara dan saya lihat kalimat di sini, ini bisa diterjemahkan menurut kalimat sebelumnya, atau ini menjadi sebuah kalimat berdiri sendiri. Kalau diterjemahkan untuk mengartikan kalimat sebelumnya, yaitu jangan lari dari penderitaan, tapi hadapi. Ikut aku dan aku akan tunjukkan gimana. Satu, berarti saudara dan saya harus ikut teladannya Tuhan Yesus. Loh, dia anak aslinya Bapa, kita semua anak pungut. Betul? Betul apa enggak? Hanya satu Tuhan bilang, dia adalah anak tunggal, anak tunggal. Kita anak pungut semua, kata Alkitab. Sembarang siapa yang percaya kepada dia diangkat menjadi. Yesus tidak pernah diangkat jadi anak karena dia memang anak asli. Itu bedanya. Terus lihat, anak aslinya saja ada penderitaannya, kok anak pungut tidak ada penderitaannya. Halo? Aneh apa enggak? Anak kandung saja ada penderitaannya, kok anak pungut enggak. Halo? Ini aneh tak? Kak diam-diam begini. Tapi Pak kami diajar enggak begitu. Ya itu saudara ya. Seneng ajaran yang aneh-aneh. Baik. Terus dikatakan ya. Jadi apa? Follow me and I'll show you how. Juga kalau ini kalimat berdiri sendiri bisa berarti ikut aku dan aku akan tunjukkan caranya ikut aku. Saudara, kita selalu mengikuti khotbah di mimbar, tapi tidak ikut Kristus. Kita selalu setiap saat mendengarkan, mari saudara kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi maaf, yang mengajarkan khotbah itu, yang menyampaikan pernyataan itu pun tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana saudara, seorang guru, bukan bidang matematika, ngajar matematika. Bagus sekali, betul? Betul, saya pernah saudara mengajar di sekolah pariwisata. Ya, waktu itu saya diminta oleh ketua yayasan mengajar karena akan menghadapi ujian negara. Itu sekolah swasta yang akan mengalami ujian negara. Jadi ngeper dia kalau ujian negara. Tentu saja soalnya tidak bisa yang gampang-gampang. Karena itu ujian negara. Kalau ujian dewean bisa dibikin gampang dan lulus semua. Ya, ketika saya masuk pertama kali, saya tanya, mata pelajaran tentang custom, immigration, sama quarantine apa saja? Karena itu bidang pariwisata. Jadi custom itu bea cukai, imigrasi dan karantina. Saya lihat ketannya.
Tidak ada satupun saudara pembahasan tentang hal-hal itu. Tentang bea cukai, aturan-aturan bea cukai. Tentang aturan imigrasi, tidak ada. Tentang aturan karantina, tidak ada. Terus pelajaran tentang tiketing. Ya, tentang tiket pesawat. Tiket pesawat itu macamnya apa saja. Kan ada, saudara. Kalau kita kuliah itu ada macamnya apa saja tiket pesawat itu. Terus kodenya apa saja, restrictionnya apa saja. Ada, jelas kalau saudara beli tiket ada tulisannya non-reroutable, non-endorsable. Apa itu semua ada. Saudara, saya lihat ada catatannya enggak? Enggak ada, matang aku. Terus, pelajaran lagi tanya, saudara. Pelajaran tentang guiding. Sudah belajar tentang komentari objek wisata, teknik guiding? Enggak ada juga. Matang saya bilang, kalian bisa ngadepi ujian negara, tidak ada satupun tamat. Kenapa? Karena kita sekolah itu kan ada kurikulum dari Departemen Pendidikan. Sekian jam mata pelajaran ini dengan penjelasan-penjelasan ini, sekian jam mata pelajaran ini dengan penjelasan-penjelasan ini, terus tujuannya saudara mata pelajaran untuk mereka mengerti ini, itu ada semua. Tidak ada satu. Padahal yang ngajar saudara, semuanya diploma 4 pariwisata. Ya, saya sampai ngomong sama ketua yayasan. Kalau ini benar ujian negara, nggak ada satupun yang lulus. Kenapa? Tidak ada satupun kurikulum yang diajar. Kenapa? Ngakunya D4 semua. Bagaimana D4 nggak ngerti pelajaran paling dasar daripada ilmu pariwisata? Ya, dan itu ketika saya melayani saya juga lihat. Orang khotbah, tapi dia tidak punya yang paling inti, yaitu kekaripan dengan Tuhan. Dia tidak punya yang paling inti, yaitu bergaul dengan Tuhan. Saya hanya bisa menyampaikan sesuatu seperti yang bos saya mau kalau saya kenal bos saya. Saya kenal seleranya. Betul, contoh bos saya di Jakarta. Ya, dia sukanya ke Bali makan apa? Kalau saya tahu benar-benar, saya akan, Pak, nanti makan siangnya di anu ya. Dia akan bilang, wah terima kasih. Kenapa? Memang dia seleranya di situ. Terus nanti malam Pak ya, kita makan di anu. Kita akan atur supaya bos kita senang. Dan kita atur yang dia senang, bukan yang kita senang. Betul? Loh ya apa enggak? Ya apa ya? Saudara misalnya suka masak yang pedes-pedes, tapi suami saya enggak, suami saudara enggak suka pedes. Senang enggak dia? Ini loh Pak, tak masakin, ayo Pak, enak Pak. Enggak usah olahraga, Papa pasti keringetan. Ngamuk dia, betul? Ya, betul apa enggak? Mama tahu aku sakit mah. Terus kalau makan gini mahnya kumat. Enggak apa-apa, Pak. Tengking, Pak. Loh, oh ini ngawur. Gitu tuh. Lihat, Tuhan pun seperti itu. Kita senangkan dia menurut yang dia senang, bukan yang dia senang. Iya apa enggak? Contoh saudara ibu-ibu. Misalnya ada ibu yang enggak suka pakai baju ketat. Suaminya, mah pakai yang ini, Pak, supaya seksi. Senep bisa. Iya apa enggak? Apa ini aku enggak senang yang gini. Betul apa enggak? Kalau saudaramu senangkan orang, buat yang dia senang. Betul apa ya? Bukan yang kita senang. Amin. Loh, iya apa enggak? Engkau pun jadi suami juga gitu, betul. Istrimu memang suka makan apa? Dia suka makan itu. Bisa katakan apa hari ini makan itu, besok makan itu lagi, lusa makan itu kok dia senang. Kalau kita enggak senang, ya. Enak loh, Pak, aku bisa loh tiap hari makan ini. Lah, kamu bisa, aku enggak. Loh, betul apa enggak? Saudara, itu makanya sekarang itu yang hilang. Persis seperti saya ngajar pariwisata. Kok mata pelajaran ini enggak ono? Mata pelajaran ini enggak ono. Loh, kalian apa ini? Sebentar lagi ujian negara. Ya. Ya, tapi ya itulah bangsa kita ini memang bangsa cinta perdamaian. Semua damai ae lah, wis damai ae. Ya, dan ajaib bisa lulus semua, saya geleng-geleng. Bisa saja. Bayangkan tidak ada yang sesuai kurikulum kok bisa lulus. Ya, ngawur semua. Dasar-dasar teknik guiding pun enggak ngerti. Padahal teknik guiding kan mesti ada. Pertama misalnya sebelum berangkat jemput tamu di airport masih disiapin dulu ada tulisan Mister siapa apa karena dijemputnya kan masih gini nungguin. Nek ndak dia bingung siapa jemput aku. Terus tiap orang ditanya, stop bapak anu ya. Terus gini kan kacau sak pesawat gitu no. Bener kempilingi orang. Ya, jadi mesti disiapno namanya. Ada terus berdiri di sebelah mana kalau orangnya keluar itu semua masih belajar dasar-dasarnya.
Terus waktu begitu dia deketi kita, bilang apa, itu dasarnya ada. Misalnya, welcome to Solo. I'll be your guide during your stay in Central Java. Terus, tanyain, is this all your luggage? Semua sudah? Oke. Our car is over there. Masih jelasin. Itu masih ada semua teknik-tekniknya. Sudah. Ya, bukan, halo sir. Wah, ini guide tidak berpendidikan. Ya, kalau kita sekolah lain, saudara. Ya, tidak ada segitu. Ya, saya masih ingat dulu makan, saudara. Ya. Ini restoran orang bule itu isinya. Mati lampu. Pelayannya datang terus, sorry sir, jeglek. Oh, no, bahasa Inggris jeglek. Sampai hari ini saya tidak lupa. Itu peristiwa tahun 80-an. Saudara, ya. So, sampai jeglek. Mungkin bule ini langsung beli kamus. Memang mungkin kami sendiri tidak ngerti bahasa kami. Jeglek. Itu kan bukan begitu. Mestinya sorry saya black out, mati lampu. Bukan jeglek. Saya minta maaf gitu. Kok bisa pas enggak lupa peristiwa-peristiwa itu. Ya sampai saya ngakak sementara saya makan, saudara. Ya kenapa? Karena enggak berpendidikan. Bahasanya pas-pasan. Ya, terus apa? Jemput, selesai, ya toh, terus di mobil, ambil dia punya voucher, biasanya kan gitu kalau luar negeri gitu dulu sistemnya, ya toh, duduk terus mulai cerita. It takes how many minutes from here to your hotel. Tuh mesti cerita supaya dia tahu dari sini saya pergi hotel berapa menit. Mesti cerita. Terus anda hotel itu terletak your hotel situated in this the area of this. Itu semua mesti jelas. Bukan harus mendeng sampai this is your hotel. Masuk. Bye bye sir. Gitu. Nggak ada tippingnya, nggak ada gininya. Dulu saya jadi guide, nggak shopping-shoppingan. Nggak pernah saya paksa tamu ke shop. Tapi pulang selalu saya dapat duit banyak. Kenapa? Karena jelasinnya di mobil itu detail sekali. Semangat menjelaskannya. Bukan semangat drop ke Acop beli batik. Terus komisi. Drop ke Acop beli kerajinan ini perak di kota gede. Enggak peduli. Enggak pernah. Ini jelasin. Semangat jelasin. Terus apa? Liwat pohon on your left hand side is mahoni. Jadi we call it mahoni in English is mahogany tree. Jelasin. Ya, ini digunakan untuk gini. Senang bulenya. Ya, ada. Terus apa? This for you. Senang dia. Kasih duit terus. Ada. Karena dia senang. Ya, bukan buy. Oh, disuruh belanja dulu. Ya, komisi. Ya, itu. Makanya lihat saudara ya. Yuk kita lanjut sedikit. Habis ini kita selesai. Follow me and I'll show you. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan akan tunjukkan gimana sih ikut Tuhan yang sebenarnya. Bukan mengaku sebagai jemaat, tetapi sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus. Terus, self-help is not help at all. Saudara dan saya semua berusaha nolong diri sendiri. Berusaha ketika ada masalah memikirkan cara lari dari masalah, keluar dari problem, bagaimana kita lepas dari pergumulan. Tuhan bilang, semua itu tidak menolong. Ini terjemahnya loh saudara ya. Jadi, Pak Asyik ngomongin gitu ya, kita juga pakai otak. Ya, terus dikatakan apa? Terus di bawahnya di situ, ya. Self-sacrifice is the way. Pengorbanan diri adalah jalannya. Dan itulah jalanku, kata Tuhan. Self-sacrifice is the way, my way, kata Tuhan. Itulah jalanku. Jadi kalau orang tidak mau berkorban untuk Tuhan. Tidak mau berkorban untuk rencana Tuhan. Tidak mau berkorban karena firman Tuhan. Maaf kata. Dia bukan murid Tuhan. Kita lanjut. Ya, terus. Untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Halo. Kita menemukan diri kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita jadi umat Tuhan. Ketika kita percaya Taurat Baptis, kita menemukan diri kita sebagai anggota sebuah organisasi gereja. Tetapi diri kita yang sebenarnya tidak akan ditemukan kalau kita itu tidak ikut Tuhan. Halo. Loh, katanya anak Tuhan. Tuhan Maha Kaya. Amin. Amin. Banyak kita masih berhutang. Katanya Tuhan Maha Kaya. Tuhan tidak kurang kuasa nyembuhkan. Banyak kita masih sakit-sakitan.
kita tidak menemukan diri kita yang sejati. Lihat di sini. Ketika kita melakukan langkah demi langkah yang Tuhan katakan. Satu, kalau kita berjalan sama Tuhan, satu, izinkan Tuhan yang mimpin. Lah namanya dipimpin kan bisa ditegur, dimarahi. Betul. Lah namanya dia dipimpin, di bawah pimpinan. Betul apa enggak? Diperintah. Halo? Terus? Izinkan Tuhan yang mimpin. Izinkan Tuhan yang pegang kendali. Sulit loh saudara. Izinkan Tuhan pegang kendali. Kenapa? Enak kita yang pegang kendali. Nek aku mau, nek aku kerso, tak kerjakno. Betul. Iya toh? Nek enggak, ya mau. Tak tengking. Itu ke Kristen. Lihat saudara di sana. Tuhan bilang, aku yang pegang kendali. Jadi, kalau Tuhan bilang A, kerjakan A. Tuhan bilang B, kerjakan B. Bukan ku klaim janjimu. Tuhan bilang, oh aku ini perusahaan asuransi, main klaim. Bayar polisnya kapan? Halo? Halo? Ada. Terus langkah-langkah di bawahnya. Jangan lari dari penderitaan. Kalau saya boleh khotbah di sini, Tuhan yang ngerubah. Lewat penderitaan dan penderitaan dan penderitaan. 16 tahun saya tinggalkan pekerjaan, hidup saya luntang-lantung. Tuhan yang suruh tinggalkan loh. Luntang-lantung 16 tahun. Waktu yang sepertinya terhilang di hidup saya 16 tahun. Katanya dipanggil Tuhan. Ninggalkan kerjaan 16 tahun, tidak tahu jadi apa saudara. Hidup itu datar terus. Tidak ada naiknya, tidak ada geraknya, datar. Tidak jelas. Karena mau taat. Bukan karena tidak punya pilihan. Maka terpaksa taat. Saya punya pilihan. Perusahaan masih membutuhkan keahlian saya. Sampai hari ini mantan pimpinan saya yang masih tinggal di Bali. Saya pernah ketemu dia, sowan ke sana main-main. Dia cerita sama teman-teman waktu kita kumpul. Ini dia yang paling banyak datangkan uang buat perusahaan. Masih dia mengakuinya. Tinggalkan pekerjaan jadi apa? Nggak jelas. Dihina, diejek. Dan semua berbau direndahkan, gak dianggap, dimanfaatkan, dan semua gitu. Penderitaan. Kalau saudara ikut Tuhan terus diberkati, semua orang pasti ikut karena berkat. Betul. Ikut juga terus menderita, mau ikut terus enggak? Pakai akal sehat, ngapain ikut kalau terus menderita? Ayo. Lihat di situ. Maka kita akan menemukan diri kita yang sejati. Yang sejati gimana? Satu, kalau kita benar-benar ikut, maka kita tahu ketaatan kita ternyata masih jauh dari standar Tuhan. Nek benar-benar ikut. Nek cuma ikut-ikutan malah sudah loh, Tuhan sudah banyak taat. Halo, ukurannya apa? Ukuran sendiri. Saudara kalau jualan pun pakai timbangan tiap tahun harus apa namanya tuh? Di mana namanya? Dinas meteorologi itu toh. Maaf, ini 1 kilo kok. Ini 9 on, Bu. Ditambahin lagi biasanya di pantatnya dulu itu kan ditambahin supaya pas kilo, betul? Enggak boleh bikin kiloan sendiri. Halo, toko kain bikin meteran itu ada resmi meteran. Betul? Loh, beda di sini 1 meter adalah 80 cm. Loh, ditangkap saudara. Nipu konsumen, betul? Jadi lihat ketika kita benar-benar ngikut Tuhan. Saudara, ketika kita benar-benar ya ada berkorban, maka saudara dan saya baru tahu seberapa sih dekat saudara dan saya sama Tuhan. Baru tahu sejatinya kita cinta sama Tuhan atau cuma manfaatkan Tuhan. Taat sama Tuhan atau cuma mau barter ketaatan dengan berkat Tuhan. Halo. Tidak enak, tidak enak. Tidak enak. Kenapa? Lihat di sini. Maka kita yang sejati ini akan kelihatan. Ini loh aku. Ternyata Tuhan masih banyak sekali kekurangan. Masih banyak kelemahan. Masih sering aku menyakiti engkau. Kelihatan. Kalau benar-benar ikut. Tapi kalau enggak, Tuhan sudah loh. Engkau yang belum genapi janjimu. Belum jawab, belum tolong. Loh, halo. Ada. Kalau saudara belajar sejarah kekristenan. Tidak ada yang tidak dibayar dengan darah. Di kota Roma, sampai hari ini ada satu kolosium. Bukan kolosium tempat adu gladiator.
Tapi 1 kilo dari Kolosium yang terkenal, itu Kolosium tempat Batu Gladiator, itu adalah Kolosium tempat mengadu orang Kristen dengan singa-singa. Dan sampai hari ini itu Kolosium masih berdiri. Saya pernah ke sana. Ya, dan di di sejarah Romanya kan, itu leaflet itu, what is leaflet? Selebaran pariwisatanya itu jelas ada ditulis. Ini loh sejarahnya dulu Roma gini. Waktu ada satu kaisar mau mengadakan pesta malam hari, dia suruh tangkap orang Kristen, diikat di tiang-tiang sekitar pesta. Ketika pesta mau dimulai, orangnya dibakar hidup-hidup. Itu jadi api unggunnya. Ada 250 sekian orang Kristen dibakar hidup-hidup, disirami minyak untuk jadi api unggun. Itu Kristen. Kalau zaman sekarang kita cuma disuruh tunggu waktuku, tidak bisa. Bertekun dalam doa, tidak kuat. Ada satu buku yang saya tidak tahu, belum pernah saya ketemu terjemahannya di Indonesia, atau saya dapat buku itu di Australia. Judulnya Brother Yun. Saya nggak tahu terjemahannya ada nggak. Itu penderitaan di Tiongkok, orang-orang yang ikut Tuhan. Ketahuan, ditangkap, anak istri diberdirikan, ditembak di tempat. Kisah nyata. Kita di sini cuma disuruh, Tuhan bilang tunggu waktuku, bertekun, tetap cari aku. Berat, susah. Bisa dibayangkan penderitaan yang kita merasa penderitaan bukanlah penderitaan kalau dibandingkan dengan orang-orang Kristen yang sangat menderita untuk Tuhan. Ikut Tuhan. Tapi Pak, kok kita enak ya? Saudara, kalau Tuhan sampai sediakan surga yang demikian mulia, itu tidak mungkin untuk masuk situ itu gampang-gampang. Amin. 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 Nek saudara cuma jadi juara RT, RW gampang. Betul. Tapi untuk jadi juara nasional susah. Ya Pak ya? Pak, tolong doakan. Tuhan bilang ayo, jangan lari dari penderitaan. Saudara akan bersyukur ketika saudara sudah selesai diproses oleh Tuhan dalam beberapa hal. Terima kasih penderitaan merubah aku. Sejak saya diproses 16 tahun, saya lebih hati-hati pakai uang. Dulu terima, ku habiskan. Ku terima, ku habiskan. Zaman masih bujangan. Anak nggak punya, istri nggak punya. Uang buat siapa? Itu mental hidup saya dulu. Selalu saya bilang, anak nggak punya, istri nggak punya, uang buat siapa? Habiskan. Kenapa? Besok datang lagi kok. Kerjaan saya bagian yang paling basah di perusahaan, saudara. Saya bersyukur dikasih menderita. Kenapa? Tidak lagi kumat seperti itu. Saudara, tidak lagi kumat. Sekarang saya mau pakai baju 20.000, 30.000 kaos. Ya, kecuali ini dari Jerman bawahnya. Tidak apa-apa buat saya. Kalau dulu tidak mau, tidak branded, tidak mau. Celana tidak yang mahal, tidak. Aku punya level, ada levelnya. Sekarang tidak. Kaos 20.000, enak dipakai, pakai. Berubah. Dan itu didatangkan bukan dari khotbah penumpangan tangan disirami minyak, tapi dari penderitaan. Alkitab dengan jelas bilang, penderitaan yang sekarang ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Dan penderitaan itu akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Membuat kita, apa yang kita tidak bisa rubah, itu bisa dirubah lewat penderitaan. Apa yang kita tidak bisa, ini iman kita tidak bisa naik-naik, bisa dirubah lewat penderitaan. Kekaripan kita dengan Tuhan tidak pernah bisa benar-benar, bisa dirubah lewat penderitaan. Makanya Tuhan bilang, jangan lari dari penderitaan. Peluk penderitaan itu. Loh, bayangkan, peluk, jangan kasih pergi. Kalau kita tengking, hancurkan, remukkan, ku injak, ku hancur. Minta urapan, minta air lah, garam lah, apa. Saudara pikir masalah itu, penderitaan itu sejenis apa namanya? Sejenis ikan dikasih garam, dikasih apa, harus digoreng enak, gitu. Halo? Jadi sekarang coba dilihat di sini. Ya, ayat 25.
Kita tidak sampai ayat 26. To finding yourself, your true self. Sejatinya kita itu yang bagaimana? Ketika saudara dan saya taat sama Tuhan, sejatinya saudara dan saya di situ kelihatan. Oh, ternyata aku taatnya cuma sampai sini. Imanku cuma sampai sini. Semakin kelihatan. Terus apa? Tidak berani minta macam-macam. Tapi kalau tidak benar-benar nurut Tuhan, sudah loh Tuhan mana? Sudah tekun, sudah doa, sudah nunggu. Sudah. Tuhan bilang kau ukur sudah terus. Aku ngukur kok belum semua. Halo? Kau bilang ini sudah, aku lihat belum. Ini belum semua, belum yang kau bilang sudah. Halo? Ya Tuhan, aku kan diskon Tuhan 1000%. Halo? Lihat di situ. Ayo, supaya kita bisa temukan diri kita sebenar-benarnya yang sejati di mata Tuhan itu sudah berkenankah, nyenengkan Tuhankah, jalannya sudah benarkah? Itu akan lewat hal-hal yang tadi. Saya nggak ulang. Sehingga nggak berani sok minta macam-macam. Sehingga kalaupun Tuhan berkati seberapapun, terima kasih Tuhan. Tahu diri. Karena mengetahui dirinya yang sejati. Kalau di orang yang tidak tahu dirinya sendiri, minta ampun tidak tahu dirinya. Nuntut, maksa, karena tidak tahu diri. Kalau dia sadar dirinya, tidak berani Tuhan. Tidak berani. Kenapa? Semua kemurahan Tuhan, semua kasih Tuhan. Tidak bisa nuntut-nuntut. Tapi kalau tidak sadar, sudah jadi anakmu, sudah sabar, sudah ngalah, sudah diam, sudah. Terus Tuhan bilang sudah taat. Aku sabar, tapi aku ngeluh terus. Loh, ya itu tidak namanya taat. Iya toh, saudara. Halo? Baik. Jadi firman sampai sini kita doa. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan. Kalau tidak ada kita bubar. Jadi jangan suruh Tuhan tangking masalahku. Jangan lari dari masalah. Selesai? Pulang. Amin? Loh, udah jelas saya kan? Jadi tidak ada maju-maju lagi, Pak. Tolong doakan. Tidak ada. Pulang. Kita jelas disuruh peluk masalah. Embrace. Halo? Loh. Wah, tidak jamin yang ini. Tapi kalau Tuhan akan bangkit menyelesaikan masalahmu akan dia tendang jauh-jauh ke kutub selatan, ke kutub utara. Amin. Bayangkan kalau di sana semua yang bermasalah, kasihan saudara. Betul. Masalah kok dipindah-pindah. Kasihan, amin. Baik, terus sekarang gimana? Berterima kasih. Ikut Tuhan, Tuhan akan tunjukkan gimana yang caranya ikut Tuhan. Terus dengan ikut dia terus, saudara akan ditunjukkan kita ini yang sejatinya kayak apa di mata Tuhan. Bukan di mata kita. Ingat itu saudara. Makanya kalau orang ulangan, tidak pernah guru bilang, anak-anak periksa ulanganmu sendiri dan kasih nilai sendiri. Semua kasih nilai 10 dirinya. Betul. Masih paling tidak tukar sama sebelahnya. Biasanya kan gitu, meriksa. Ya enggak? Karena di dalam semua kita ini ada ketidakjujuran. Betul apa ya? Ada ketidakjujuran. Buktinya suami istri berantem. Selalu merasa pihak lain yang salah. Ayo, jujur. Ya apa enggak? Jarang merasa, saya rasanya banyak salah. Ayo. Coba merasa saya banyak salah. Damai. Loh. Saya pun sama istri saya, saudara. Sudah sekian tahun kami menikah. Saya belajar terus tentang istri saya. Saya belajar dari perubahan bentuk mukanya kalau dia marah. Dia punya ciri khas kalau dia marah. Ini bibirnya ini, kalau atas ini bisa, kalau dia sudah marah, ini agak maju. Ini toh, yang atas. Ya saya perhatikan. Oh kalau dia sudah ini agak gini, ini tetap. Bukan gini enggak. Ini toh saudara, aneh sekali. Ekspresinya, sarafnya kalau marah itu, ini terus agak, oh dia lagi marah. Jadi kalau malam, lagi rukun, jangan lagi marah, tumpangi tangan, dia tambah ngamuk. Ya, lagi rukun, lagi ngomong enak, mau tidur, selesai doa, gini. Dia mau ketawa dia ngerti. Ya, maksudnya tumpangi tangan supaya besok jangan ngamuan. Tapi caranya pas lagi seneng, jangan pas lagi marah. Sini, utama. Itu salah. Makanya saudara, suami istri itu semua kita itu sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar. Terus gimana? Ya sama-sama belajar. Tahu ciri-cirinya nih dia marah kayak gini. Dia juga belajar nih kita marah kayak gini. Kita sama-sama memahami. Jangan dak urus. Silakan.
Sering belajar saya pun gitu. Saya lihat, wah nah ini sudah mulai agak naik. Wah ini lah, masih wes diam. Dia mau saya diam, enggak saya balas. Aman. Kenapa? Cara menghentikan pertengkaran adalah tidak terus ikut ribut. Betul? Satu cak, kita diam. Tapi diam jangan pergi, diam. Sudah tuh lama-lama sudah lega, selesai. Betul? Jangan begitu dia kita juga balas. Ciar, dia lagi tiar. Betul? Setan sana ngipasi, sini ngipasi. Ayo, baik. Ya, akhirnya apa? Setan yang dulu tugas jual sate yang disuruh panasi terus, kipas terus biar apinya besar. Ya, belajar. Kalau kita ikut Tuhan, di situ baru kita mengerti sejatinya kita di mata Tuhan kayak apa. Ingat yang tadi. Jangan memakai ukuran palsu. Tuhan bilang Tuhan anti sama timbangan palsu. Betul? Hati-hati ketika kita pakai timbangan kita sendiri yang tidak sah. Pakai timbangan Tuhan. Makanya jangan Tuhan sudah begini, sudah begitu. Tuhan, Engkau yang memperhatikan semuanya. Sudah dong. Engkau yang peduli semuanya. Gitu loh. Jangan kayak murid-murid, Tuhan enggak kau peduli karena ini perahu mau tenggelam. Halo? Padahal Tuhan ada di perahu itu nek tenggelam barengan, betul? Halo? Kok diem? Ada yang hilang, saudara, di terjemahan bahasa Indonesia di kitab Yesaya. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang, when we suffered, he suffers. Ketika kita menderita, dia menderita. Di terjemahan bahasa Indonesia ada. Di King James ada. Saudara pikir waktu saudara menderita, dia nggak ikut menderita, merasakannya. Saudara pikir kalau anak saudara lagi stres ngadepi ulangan, saudara nggak ikut stres? Ayo, orang tua. Stres juga tuh. Kasihan anak saya. Tuh bisa nggak lulus? Semoga lulus. Ya tuh, stres juga. Tuhan pun begitu, saudara, ketika kita mengalaminya. Tapi kenapa saudara tidak bilang, sudah ya, berhenti sekolah aja daripada stres begitu? Enggak tuh. Betul, Tuhan, saya jadi orang tua. Disuruh berhenti sekolah? Lanjutkan terus, betul? Bukankah pelajarannya tambah sulit? Loh iya, kenapa suruh lanjutkan? Kenapa tidak suruh berhenti? Tuhan pun begitu, kadang dia harus menegakkan dirinya untuk membentuk kita, memproses kita, mendidik kita. Jangan Tuhan kasih aku, Tuhan bilang, iya karena aku mengasihimu tak sekolahkan. Betul? Halo? Loh, diem dah amin. Tapi kalau tenang, Tuhan akan berhentikan saudara dari sekolah. Akan dibikin enak aja, mau belajar baik, enggak mau belajar enggak apa-apa. Oh ya amin. Ya, bayangkan saudara, nek saudara punya guru yang merusak anak saudara gimana jadi? Halo. Diajar sekolah SD ini lo ngerokok enak. Ajar ngerokok. Wah, bayangkan saudara pasti apa? Pindahin anak itu tuh, betul? Paling enggak ngelapor tuh. Nggak mungkin, wah anak saya pintar merokok. Wah suami saya 1 bungkus, dia 3. Puji Tuhan. Nggak mungkin. Ya, baik kita doa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Benar Tuhan. Kalau ikut Engkau kami akan tahu sejatinya kami seberapa. Iman kami, ketaatan kami, cinta kami kepada Tuhan. Kesabaran kami, semua akan kami bisa lihat diukur dengan ukuran yang benar. Sehingga kami tidak salah mengukur diri kami terlalu tinggi. Ampuni kami kalau selama ini ukuran kami begitu tinggi dan salah di mata Tuhan. Bapa mungkin ada pesan-Mu di tempat ini. Kalau ada hamba sampaikan, kalau tidak ada kami bubar. Sudah Tuhan. Amin. Saudara, saya disuruh berdoa ya. Saya tidak ada lihat satupun saudara datang dengan pergelangan tangan yang bermasalah. Tapi saya disuruh doakan orang yang punya pergelangan tangan yang bermasalah. Adakah di antara keluarga saudara yang memang saudara kenal, yang memang pergelangan tangannya bermasalah? Saya beberapa waktu lalu pernah, ini parah sekali, karena saya jatuh dari motor. Jatuh dari motor, saya tahan pakai gini supaya tidak kena badan saya. Dan itu sakitnya luar biasa. Tapi sekarang sudah jauh hilang. Dulu parah sekali. Angkat sesuatu yang berat sudah tidak kuat. Di tengah dalam sini.
Adakah di antara keluarga saudara yang saudara tahu memang punya pergelangan tangan bermasalah? 2 orang, ada yang lain? Tidak ada? Baik, kita mau berdoa. Bapa Surgawi, ternyata ada anak-anakmu yang pergelangan tangannya bermasalah. Roh Kudus yang menyuruh doa, berarti Tuhan mau kami berdoa. Maka kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Memohonkan belas kasihan, memohonkan kesembuhan, memohonkan jamahan Tuhan bagi pergelangan tangan yang bermasalah ini. Kami mohonkan Tuhan menjamah. Kami mohonkan Tuhan menolong. Supaya sempurna lagi, baik lagi, tidak sakit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ada lagi Tuhan. Ada lagi Bapa. Ada lagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Iya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Kami akhiri ibadah kami. Kami akan bertemu lagi bulan depan. Mohon penjagaan, pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan, keluputan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Allah Roh Kudus, terima kasih buat pengertian-pengertian dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi ibadah sampai di sini, tidak ada pengumuman lain, kita bubar. Di belakang ada makanan ringan dan ada minuman teh. Monggo diselesaikan secara kekristenan. Ya, dihabiskan saja. Karena habis tidak habis bayarnya sama. Ya, baik. Tuhan memberkati kita semua.